Museum Uang Mancanegara ini. Kakak beri judul dari judul buku, kakak beri nama dari judul buku kakak yang pertama. Perkembangan uang dalam sejarah dunia, kakak singkat jadi Perusnia. Jadi nama dari kata Perusnia itu dari judul buku yang pertama, yaitu perkembangan uang dalam sejarah. Seperti itu. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah bahkan mungkin 2.000 sampai 3.000 kunjungan yang mayoritas, dan bahkan sudah sering didatangi oleh Universitas UNER, Universitas UTN, Teknologi Madura, itu sering melakukan penelitian sejarah dan pariwisata di museum. Seluruh koleksi yang dipamerkan di Museum Uang Perusnia ini seluruhnya adalah koleksi kakak pribadi selama 15 tahun lamanya. Kakak sudah mengoleksi mata uang mancanegara ini sejak 6 Januari 2008. Sejak kelas 1 sekolah dasar. Di awal-awal kakak mengoleksi mata uang itu, kakak masih mencarinya atau membelinya kepada sahabatnya kakak, teman kakak, kemudian tetangga kakak ataupun warga sekitar di Kota Bangkalan, yang mayoritas ketika itu kan seorang pelayaran. Di sini saya akan menjelaskan satu mata uang, yaitu mata uang dari mata uang yaitu Turki lira lama. Turki lira lama adalah mata uang yang digunakan di Turki Siprus Utara sebagai alat transaksi pembayaran. Pada tahun 1960, khususnya 1 US dollar setara dengan 9 lira Turki lama. Kemudian, pada tahun 1992, negara Turki mengalami devaluasi atau nilai kurs turun, menyebabkan nilai kurs mata uang menjadi anjlok, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan di mana menambah digit angka 0 pada nominal mata uang untuk menjaga dan mempertahankan kurs mata uang. Hal ini dibuktikan dengan dicetaknya mata uang dengan nominal 100.000, 250.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, dan 10 juta lira Turki lama. Walaupun nominalnya besar, namun memiliki nilai tukar kurs yang rendah. Pada tahun 2001, nilai kursnya 1 US dollar memiliki nilai setara dengan 1.650.000 lira Turki lama. Yang kedua, saya menjelaskan mata uang tentang Amerika Serikat. Pada 4 Juli 1776, Clinton menulis mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat. Sejak itu, dolar Amerika ini digunakan menjadi uang internasional sejak tahun 1913. Uang ini memiliki nominal 1, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Taka Bangladesh. Taka Bangladesh adalah mata uang resmi negara Bangladesh sejak 1971. Taka Bangladesh memiliki nominal 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, sampai 500 sampai dengan 1000 taka Bangladesh. Yang keempat, ada mata uang dari negara peso Kuba. Peso Kuba adalah mata uang yang dipakai sejak tahun 1857. Sedangkan peso konversi Kuba digunakan sejak tahun 1994. Mata uang Kuba memiliki nominal 1, 3, 5, 10, 20, 50, hingga 100 peso. Yang kelima adalah Kyat Myanmar. Kyat Myanmar digunakan sejak 1852 oleh negara Myanmar. Uang ini terdiri dari berbagai macam nominal, yaitu setengah, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500.000, 5.000, dan 10.000 Kyat Myanmar. Selaku pemilik Perusnia Museum, sebelumnya saya mau nanya Kak, apa sih alasan Kakak membangun museum ini?
Alasan saya mendirikan Museum Peresmian ini karena saya merasa ketika koleksi saya ini sudah berjumlah ribuan, saya harus juga bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya mendirikan museum ini dengan saya langsung sebagai kolektor dan saya sebagai kurator. Saya yang langsung menjelaskan sejarah penggunaan mata uang yang ada dan saya langsung menjelaskan kepada siswa-siswi. Mengapa demikian? Karena agar siswa-siswi yang datang ke Museum Peresmian seperti kamu dan teman kamu itu mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak mengenai sejarah penggunaan uang yang kita sering menggunakan sebenarnya seperti itu. Terus ada gak sih mata uang yang paling unik yang kakak punya di museum ini? Mata uang yang salah satu mata uang yang paling unik yang kakak punya itu adalah mata uang Kerajaan Sriwijaya yang dicetak pada periode masa Raja Jayanasa, Raja pertama Sriwijaya. Itu pada abad ke-6 sampai 9 Masehi. Mata uang itu berbentuk seperti kapal karena mereka menduplikat mata uang tersebut dari bentuk kapal Java, kapal perdagangan Jawa. Berbentuk seperti kapal Jawa yang menggunakan bahan perunggu. Dan mata uang ini pada bagian ujungnya terdapat lubang agar ketika mata uang ini digunakan dalam jumlah yang banyak, mata uang ini dapat diikat dengan sutas tali dan dibawa untuk mempermudah dibawa dalam bertransaksi. Selama terbangunnya museum ini, ada gak sih kendala yang kakak hadapi? Kendala yang kakak hadapi itu adalah kakak harus merubah perspektif atau pemikiran terhadap masyarakat, terutamanya para pelajar, bahwasanya museum itu tidak muluk-muluk hanya kumpulan barang bekas. Museum itu bukan hanya muluk-muluk kumpulan etalase. Museum itu bisa kita hidupkan. Bagaimana caranya? Kalau caranya dengan kakak mengaitkan sejarah penggunaannya mata uang dengan sejarah akademik, sejarah di SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Contohnya ketika kalian kelas 11, kalian mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan dan sejarah kesultanan yang ada di Indonesia. Kakak kaitkan sejarah tersebut dengan sejarah penggunaan mata uangnya, seperti itu. Mau nanya satu lagi pertanyaan kak. Yang terakhir itu, apa sih alasan kakak namain museum ini sama dengan nama Peresmian Museum? Oke. Kata Peresmian itu adalah sebuah singkatan dari buku kakak yang pertama, yaitu Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Kenapa kakak namai serupa dengan buku kakak yang pertama? Karena museum ini menceritakan sejarah perjalanan mata uang dari masa awal sampai dengan masa sekarang. Sesuai dengan isi buku kakak itu, yang kakak ulas secara umum sejarah penggunaan awal sampai dengan sekarang seperti itu. Dan kakak harapkan museum ini seperti adanya buku bisa bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih buat kakak ya atas wawancaranya. Ya gitu ya, gimana? Audio Jungle.